Selamat datang di channel Bang Noden. Di video ini kita akan membahas sebuah series yang sangat bagus, sebuah jalan cerita penuh teka-teki yang selalu bikin penasaran. Langsung saja yuk, berikut kisahnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang melakukan aksinya terhadap seorang pria bernama Mr. Salinger. Wanita itu berhasil menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya hingga membuat dirinya lemah tak berdaya. Ketika tubuh pria itu melemah, wanita itu mulai mengambil seluruh harta kekayaan miliknya. Setelah dari sana, wanita itu menemui seseorang teman rasa pacarnya bernama Abi. Dan ini adalah kisah Vanessa Cruz, The Blacklist nomor 117. Miniatur. Scene berganti memperlihatkan Kim dan Tom yang sedang bertemu di kediaman Kim. Di sana Tom menemui Kim dengan maksud mendapatkan paspor yang disimpan Kim di kantor FBI, tepatnya di ruangan bukti. Tom menginginkan paspor itu karena Tom ingin segera melarikan diri dari sini, karena The Major, Elias, dan Dee terus mengincarnya. Namun Kim tidak bisa melakukan hal itu karena paspor itu adalah awal kehancuran rumah tangga Tom dan Kim. Dan Kim juga tidak ingin mencuri paspor itu yang saat ini tersimpan di ruang bukti. Tom terus menyuruh Kim untuk mengambilnya. Namun sesaat kemudian Reddington pun datang bersama Dembe dan langsung menyuruh Tom untuk bergegas keluar dari rumah Kim. Tom pun segera pergi sedangkan Reddington masuk ke dalam. Di sana Reddington menemui Kim dengan maksud mengatakan pada Kim tentang kasus pembunuhan yang terjadi di awal scene yang dilakukan oleh seorang wanita. Kim bersama agen-agen FBI mulai menyelidiki kasus pembunuhan itu, di mana korban-korban dari wanita itu sudah sangat banyak sekali, mulai dari pengusaha hingga seorang trader. Korban-korban dijebak oleh si pembunuh agar reputasi korbannya hancur berantakan, sehingga ia dengan mudah mengambil alih semua kekayaan yang ada pada korban. Korban terakhir si pembunuh ini adalah si Salinger di awal scene, seorang pemilik bioteknologi yang cukup populer yang ditemukan tewas di dalam bak mandi tadi malam dengan kondisi tubuh yang overdosis karena suntikan. Salinger mengalami kehilangan harta kekayaan hampir mencapai 27 juta dolar. Dengan semua informasi ini, agen-agen FBI bergegas menyelidiki kasus ini. Kim dan Rizzler kemudian mendatangi salah satu korban si pembunuh yang kini mendekam di penjara karena kasus penipuan dan penyelewengan dana yang ia lakukan. Di sana korban mengatakan kalau ia dijebak oleh seorang wanita bernama Abi Isa yang mengajaknya untuk ketemuan di hotel. Ketika korban lengah dan tak berdaya dengan kenikmatan, Abi Isa membajak seluruh isi komputer korban dan mendapatkan semua saham dan harta kekayaan korban untuk ia miliki. Tak lupa, Abi Isa juga merusak reputasi korban dengan menggunakan nama korban untuk membuat sebuah penipuan besar yang akhirnya membuat korban terpenjara saat ini. Bisa dibilang korban ini dipenjara karena kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Tak cuma itu, korban sempat mencoba membela diri, namun karena bukti yang terlalu banyak dengan menggunakan namanya, tidak ada yang bisa dilakukan korban melawan si Abi yang sangat cerdas ini. Diabolical. But that was nothing. Did they look at the evidence against me? Ghost. Di tempat berbeda, Reddington pun menemui Hobbs. Di sana Hobbs mengatakan sebuah pernyataan di mana ia dan teman-teman lainnya telah memilih Reddington dalam acara pemungutan suara yang dilakukan oleh Direktur CIA. Penentuan keputusan hasil pemungutan suara itu ada di tangan Jasper yang juga rekannya Reddington. Sepertinya pemungutan suara ini menentukan posisi Reddington dibiarkan hidup atau dilenyapkan. Hobbs juga terus mengatakan kepada Reddington untuk segera membuktikan kepemilikan Fulcrum kepada Direktur CIA jika Reddington ingin selamat. Karena itu, hidup Reddington tergantung dengan hal itu. Jika tidak segera dibuktikan kepemilikan Fulcrum itu, Reddington harus siap-siap menghadapi petaka yang sangat besar.
Di lain sisi, agen FBI sedikit demi sedikit mendapatkan informasi soal pelaku pembunuhan yang selalu berganti-ganti penampilan ketika menemui korbannya. Mereka pun berhasil melihat gambaran wanita itu. Setelah melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih dalam, Aram yang mengerahkan seluruh teknik kemampuannya berhasil menemukan data si pembunuh melalui wajahnya. Yang ternyata wanita itu bernama Vanessa Kruse yang berumur 36 tahun. Dan terakhir, lokasi keberadaannya disinyalir berada di kediaman ibunya. Para agen-agen FBI yang mendapati hal itu bergegas ke sana. Setelah itu kita diperlihatkan dengan si pembunuh yang kali ini sedang melakukan aksinya menjebak seorang korban dengan cara mengirimkan foto dan mengajaknya ketemuan di hotel. Si korban yang ada di chat itu tampak setuju dengan pertemuan yang akan ia dapatkan dengan si pembunuh. Pertemuan itu pun terjadi di mana korbannya disuruh menggunakan topeng ketika mereka akan mencoba bermain. Tapi sayang permainan itu hanya sebentar saja karena tujuan utama si Abi alias Vanessa ini melakukan ini adalah untuk merampas harta kekayaan yang dimiliki oleh korban. Lalu setelah itu Vanessa pun pergi meninggalkannya. Di lain sisi, Kina Risler menemui ibunya Vanessa. Di sana ibunya Vanessa pun menceritakan semua kisah tentang anaknya itu, yang kini menurut ibunya anaknya itu telah mati. Ibunya tahu kalau selama ini Vanessa melakukan check-in dengan para pria hidung belang. Hal ini bisa terjadi karena dulu Vanessa sempat mempunyai seorang suami bernama Hernando. Suaminya diduga melakukan perdagangan gelap yang kemudian karena putus asa, Hernando bunuh diri dengan melompat dari jembatan. Vanessa mengetahui kematian suaminya itu, tapi Vanessa menyangkal kematian Hernando yang bunuh diri karena Vanessa yakin Hernando dibunuh oleh sekelompok orang yang membencinya. Maka karena itulah hingga kini Vanessa melakukan pembalasan dendam kepada orang-orang yang telah merencanakan pembunuhan suaminya. Ibu Vanessa mengatakan pada Kim dan Risler bahwa Vanessa memiliki hati yang tulus untuk membantu orang lain. Vanessa juga selama ini berhasil memenuhi kebutuhan ibunya dengan cara memberikan ibunya jaminan asuransi. Mendengar itu, Risler dan Kim pun meminta bukti lembaran jaminan asuransi yang dimaksud. Setelah itu, para agen-agen FBI berkumpul untuk mencari perusahaan tempat Vanessa membuat jaminan asuransi itu. Singkatnya, agen-agen FBI berhasil menemukan sebuah perusahaan. Dengan begini, mereka selangkah lebih dekat untuk mendapatkan Vanessa. At least 6 other victims. We might find Cruz. Beralih ke Reddington yang kini menghubungi Kin untuk segera meminta The Fulcrum pada Kin agar ia bisa bertahan hidup. Reddington terus meyakinkan Kin, namun sepertinya Kin tampak bingung dengan hal itu. Dengan kebingungan itu, Kin pun meminta bantuan pada Tom. Ternyata maksud dan tujuan Kin meminta bantuan pada Tom adalah agar Tom menemukan perusahaan asuransi yang digunakan Vanessa, karena Kin tahu Tom mempunyai banyak rekan bisnis di luaran sana. Sontak saja Tom mengatakan bahwa ini bukan tugasnya, karena Reddington adalah informan mereka. Namun Kin mengatakan jika Tom membantunya, maka Kin akan memberikan paspor itu kepada Tom. Tom pun akan segera membantu Kin menemukan perusahaan itu. Reddington is not up for discussion. Trees, Middle Leaf. Also a Minnesota lake. Talk to your contact. How about we go to... Di lain tempat, Reddington bersama Hobbs tengah membujuk Jasper untuk berada di pihaknya jika Jasper ingin selamat. Namun Jasper sepertinya ragu dengan hal itu karena hingga kini Jasper selalu bersandar di pundak Direktur CIA. Namun Reddington terus meyakinkan Jasper hingga membuat kesepakatan pun terjadi di antara mereka berdua. Bro, you talking about a symbol of himself. He did have a brilliant, like the director. Who are you, Mr. Balik lagi dengan Tom yang kali ini berhasil menemui seseorang bernama Ziggy yang bisa memberikan informasi kepada mereka soal keberadaan Vanessa. Di sana dengan bujuk rayuan maut yang mematikan dari Tom, Ziggy pun akhirnya memberikan lokasi keberadaan Vanessa kepada mereka berdua.
Setelah mengatakan alamat itu, Kin langsung menghubungi Rizzler untuk segera mengirimkan pasukan ke sana. Tapi ternyata kediaman Vanessa telah kosong, tidak ada satupun di sana. Namun meski begitu, Rizzler berhasil menemukan sebuah barang yang berkaitan dengan Vanessa. Ketika berhasil mendapatkan hal itu, Aram dan yang lain mulai mengecek semuanya, mulai dari cara Vanessa mengelabui korbannya dan cara Vanessa merampas harta milik korbannya. Kemudian Rizzler mengatakan pada Aram kalau korban-korban yang dibunuh oleh Vanessa ini sepertinya memang telah direncanakan oleh Vanessa karena alasan tertentu, bukan cuma soal uang. Dengan penelitian lebih lanjut, Rizzler pun menemukan bahwa korban-korban ini berhubungan dengan suami Vanessa yang tewas di jembatan. Ini bisa disimpulkan bahwa terjadi konspirasi dalam kematian suaminya Vanessa yang membuat Vanessa melakukan hal ini. Scene pun kemudian memperlihatkan Vanessa yang sedang bersama seseorang yang bernama Abi. Di sini bisa disimpulkan kalau selama ini Vanessa menyamar dengan menggunakan nama Abi ketika ia menjalankan aksinya. Di sana Abi mengatakan pada Vanessa bahwa kini si Carlone tidak akan merusak hubungan mereka lagi karena Abi hanya ingin bersama dengan Vanessa. Di lain sisi, Kin pun menepati janjinya untuk memberikan paspor kepada Tom ketika Tom berhasil membantunya. Di sana Tom mencoba mengajak Kin untuk berdamai dengan masa lalu. Tom mengajak Kin untuk memulai semuanya dari awal lagi. Tom mengajak Kin untuk pergi jauh ke tempat paling nyaman yang bebas dari semua kriminal dan kekerasan agar mereka berdua bisa hidup dengan damai dengan kisah cinta yang penuh makna. Tapi sayang Kin menolak itu karena Kin menganggap hubungannya dengan Tom dulu adalah sebuah rekayasa Tom. Dan Kin tidak akan ingin melanjutkan itu lagi. Namun sebelum pergi, Kin pun memberikan kecupan salam perpisahan. You're my greatest success. Like I had a life. What about the passports? This, That's not how the truth works. it's gonna be a nice boat. That was goodbye. Di tempat berbeda, Hobbs bertemu dengan direktur CIA dan juga Jasper. Di sana Hobbs yakin bahwa Jasper telah memilih Reddington dalam pemungutan suara. Tapi ternyata Jasper malah memilih direktur CIA. Tak cuma itu, Jasper juga memberitahukan kepada direktur CIA bahwa Hobbs telah berkhianat dan tak memilihnya. Karena pengkhianatan itu, direktur CIA menyuruh Hobbs untuk segera meninggalkan negara ini dan pergi jauh. Sepertinya Hobbs akan segera dilenyapkan. You are not to call your family. Di kantor FBI, agen Rizzler berhasil menemukan sebuah kebenaran yang ternyata adalah Vanessa membunuh korban-korbannya bukan karena uang, tapi karena balas dendam. Karena dulu, suaminya Vanessa yang bernama Hernando bukanlah mati bunuh diri, tapi mati karena dibunuh oleh sekelompok orang. Orang itu menjebak Hernando karena Hernando terlalu keras kepala sehingga mereka memutuskan untuk melenyapkan Hernando. Karena inilah Vanessa mencari-cari pelaku yang terlibat dalam kematian suaminya dan menjadikan pelaku-pelaku pembunuh suaminya sebagai korban yang akan ia bunuh. Dengan begini, agen-agen FBI akan segera menemukan sisa-sisa orang yang terlibat dalam pembunuhan suaminya Vanessa untuk mereka selamatkan sebelum dibunuh oleh Vanessa. Untuk mencari orang-orang terlibat itu, Kin dan Rizzler akan menanyakan hal itu ke salah satu orang yang menjadi korban Vanessa yang tentunya terlibat dalam pembunuhan suami Vanessa. Orang itu tak lain adalah bernama Lester. Ketika Kin dan Rizzler menanyakan tentang kematian suami Vanessa kepada Lester, Lester pun gugup dan akhirnya membongkar kejadian yang sebenarnya, di mana dulu Hernando suaminya Vanessa adalah rekan kerja Lester. Hernando mempunyai watak yang keras kepala dan berniat menantang kekuasaan bosnya. Hernando melakukan itu karena Hernando tahu kebusukan perusahaannya dan juga kebusukan teman-temannya yang melakukan penipuan kepada publik untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya.
Karena itulah bos Lester menyuruh Lester dan para komplotannya menjebak Hernando ke sebuah tempat untuk dibunuh, yang kemudian mayatnya dilemparkan dari atas jembatan. Bos yang merencanakan kematian Hernando itu tak lain bernama Mason Cartlon. Jika kalian ingat, dengan nama ini adalah nama orang yang juga telah merusak hubungan percintaan Vanessa dengan Abby saat ini. Oke, lanjut. Dengan mengetahui nama itu, mereka pun bergegas mencari keberadaan Mason saat ini sebelum Mason dibunuh oleh Vanessa. Karena cuma Masonlah satu-satunya target yang diincar Vanessa yang masih hidup. Kini Vanessa menyamar sebagai Abby untuk mengajak Mason ketemuan di sebuah hotel untuk dijebak. Mason yang tahu kalau itu dari kekasihnya yaitu Abby bergegas ke sana. Beruntung transaksi yang dilakukan Mason untuk ketemuan dengan Vanessa diketahui oleh Aram, yang membuat Risler dan Kin bergegas ke sana. Singkatnya, Mason datang ke sana. Betapa terkejutnya Mason saat melihat Vanessa berada di sana, karena kedatangan Mason ke sini untuk bertemu dengan Abby. Di sana Vanessa pun mengatakan soal kejadian di masa lalu, di mana dulu Mason adalah dalang di balik kematian suaminya. Mason mencoba meminta maaf dan memberontak, tapi sayang, keputusan Vanessa telah bulat. Tak cuma itu, Vanessa juga berhasil membongkar perselingkuhan Abby dengan Mason. Ya, bisa dibilang Abby telah mengkhianati cintanya Vanessa. Dengan mengetahui semua kebusukan Mason ini, Vanessa akan membunuh Mason di sini dengan menjadikan Abby sebagai pembunuhnya. Karena Vanessa akan membuat bukti-bukti sidik jari Abby dan sebagainya, sehingga terkesan Abby lah yang melakukan pembunuhan. Sedikit demi sedikit, Mason mulai lemah tak berdaya karena suntikan yang diberikan Vanessa. Namun sesaat kemudian, Abby pun datang ke sana dan sangat terkejut melihat Vanessa yang telah ada. Abby mencoba untuk membela dirinya dengan mengatakan bahwa ia tidak berselingkuh. Namun sayang, Vanessa tidak mau dibodohi lagi oleh Abby, yang membuat Vanessa juga akan membunuh Abby. Beruntung, agen FBI Risler dan Kin bergegas ke sana untuk menyelamatkan Abby dan menangkap Vanessa. Ketika mereka masuk ke dalam kamar, Risler dan Kin hanya menemukan Abby dan Mason yang tergeletak, sedangkan Vanessa telah melarikan diri. Kin dan Risler bergegas mencari keberadaan Vanessa, dan Vanessa terus saja melarikan dirinya, hingga membuat Vanessa berhasil kabur dari pengejaran agen FBI. Karena gagal menangkap Vanessa, setidaknya Kin dan Risler berhasil mengungkapkan Mason, yang merupakan pembunuh suaminya Vanessa. Di sana Kin juga senang melihat kesembuhan dari Cooper yang tak lagi menggunakan tongkat. Balik lagi dengan Vanessa yang kini tengah didatangi oleh Mr. Kaplan untuk diajak bekerja sama, karena Reddington membutuhkan jasa Vanessa. Di sini bisa disimpulkan kalau alasan Reddington menyuruh agen FBI untuk menangkap Vanessa adalah agar agen FBI tahu cerita pembunuhan yang dilakukan Mason kepada suaminya Vanessa, bukan untuk menangkap Vanessa. Tak cuma itu, Reddington juga sengaja tidak membantu FBI menangkap Vanessa karena Reddington membutuhkan jasanya. Di lain sisi, Reddington pun menghubungi Jasper karena Reddington tahu Jasper telah mengkhianatinya dan juga membuat Hobbs saat ini terbunuh. Jasper awalnya mengelak, namun Jasper pun berusaha tenang karena Jasper tahu sebentar lagi Reddington akan segera dilenyapkan karena keputusan pemungutan suara telah diambil. Reddington sangat kesal dengan hal itu, dan Reddington berjanji akan membalaskan semua ini kepada Jasper jika mereka bertemu nanti. It's me. Being bad about to vote. And what are you talking about? Specifically asked the three of us, and when I find you, I'm going to cut up that way, Dembe. Setelah itu, Reddington bersama Dembe akan bergegas menemui Kin untuk mendapatkan fulcrum yang dipegang Kin. Di sana, Kin ternyata telah tahu kebenaran tentang Reddington yang sebenarnya telah memperkerjakan Tom untuk dekat dengan dirinya. Dan tujuan Reddington mendekatinya hanyalah untuk sebuah fulcrum. Kin pun menyerahkan fulcrum itu sambil berlalu pergi. Tapi sesaat Kin meninggalkannya, Reddington tertembak tepat di bagian dadanya. Yang ini berarti penembakan ini berasal dari hasil pemungutan suara yang ditetapkan oleh Direktur CIA.
Kim dan Dembe yang melihat hal itu bergegas melindungi Reddington yang terluka dan film pun selesai. Now you have it. Stop. I want it all to stop right